Halo, selamat datang di vlogku yang kedua. Jadi kalau kemarin kita udah bicara tentang karir kebidanan, pengalamanku sebelumnya, hari ini aku akan berbagi pengalaman tentang membangun bisnis prenatal gentle yoga. Seperti yang kita ketahui, prenatal gentle yoga, pijat bayi, dan hypnobird itu sekarang tengah digandrungi oleh masyarakat. Bukan karena memang hanya sekedar hype, tapi karena memang berdampak dan manfaatnya itu luar biasa banget untuk membantu proses kehamilan, persalinan, dan nifas yang lebih menyenangkan dan nyaman gitu. Nah, tapi sekarang itu banyak loh yang udah mengambil pelatihan prenatal gentle yoga tapi nggak tahu gimana cara memulainya dan gimana cara mengembangkan bisnisnya. Karena kalau bisa dikatakan ini bisnisnya dikatakan sulit ya gampang, dibilang gampang ya sulit gitu ya. Jadi ada yang bilang itu adalah luck, ada yang bilang itu adalah masalah networking. Tapi sebenarnya banyak hal sekali yang mempengaruhi sebuah bisnis sama halnya dengan bisnis secara umum. Jadi itu yang akan coba kita bicarakan. Nah, kebetulan aku sekarang sedang menjalankan bisnis home care prenatal gentle yoga. Teman-teman mungkin bisa cek di sini IG-nya Asena Prenatal Gentle Yoga. Aku beroperasi sekarang ini adalah di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Nah, untuk Kota Payakumbuh sendiri deskripsinya bukan merupakan kota besar, tapi merupakan kota kecil. Jadi challenge-nya jelas ya. Kalau misalnya di kota besar, itu challenge-nya adalah semua orang sudah tahu dengan prenatal gentle yoga, sudah banyak pelatih yang advance. Jadi ketika kita mengembangkan bisnis, mungkin kesulitannya di sana. Terlalu banyak fasilitator prenatal gentle yoga di sana. Tapi kalau di Payakumbuh itu kita baru beberapa orang saja. Struggle-nya di sana adalah karena di Payakumbuh ini masih banyak sekali ibu hamil atau ibu bersalin yang masih awam dengan ilmu prenatal gentle yoga. Jadi ini sama kayak ngasih sesuatu yang baru ke tempat yang belum tentu menerima adanya praktek ini gitu. Jadi di sana juga struggle-nya. Nah, kalau untuk bisnis prenatal gentle yoga ini memang harus ada kesabaran lebih karena memang untuk mengembangkan bisnis ini terutama bagi kita yang di kota kecil atau kabupaten itu mungkin kita perlu effort yang lebih banyak lagi. Dulu aku mengambil pelatihan prenatal gentle yoga itu di tahun 2020. Aku ambil pada saat pandemi karena memang pada saat itu aku hendak masuk ke rumah sakit, jadi aku ingin membekali diriku dengan pengetahuan tentang persalinan yang nyaman dan lembut, yang mana banyak sekali dipraktekkan di rumah sakit pada saat sekarang ini gitu. Nah, untuk biaya prenatal gentle yoga kita review sedikit ya untuk pelatihannya. Untuk biaya prenatal gentle yoga waktu itu sekitar 4.200.000 dan pada saat itu udah dikirimin gimbal, udah dikirimin balok yoga, kemudian udah dapat matras juga. Terus aku dapat buku dari prenatal gentle yoga ini, buku modulnya yang lengkap banget itu ya. Nah, semuanya itu udah include di dalam biaya pendaftaran kita di awal. Nah, mahal ya untuk pelatihannya. Aku tahu mungkin bagi sebagian kita itu sulit banget untuk ngumpulin uang 4,2 juta. Aku juga begitu karena bukan berasal dari keluarga yang sangat berlebih gitu ya. Tapi teman-teman percaya ini worth it banget untuk karir teman-teman ke depannya. Kalaupun teman-teman nggak buka home care, teman-teman nggak buka bisnis, teman-teman bisa memanfaatkan sertifikatnya untuk misalnya mendapatkan pekerjaan, karena sekarang banyak banget rumah sakit yang cari fasilitator. Kemudian juga teman-teman mungkin bisa untuk menjadi asisten fasilitator lainnya gitu. Jadi banyak banget kesempatan dan chance dengan hanya mengambil pelatihan ini. Jadi consider ya untuk ambil pelatihan ini. Nah, setelah ambil pelatihan, aku udah mulai gencar promosi di sosial media, minta bantuan sama teman-teman. Jadi kalau misalnya selama ini kita adalah orang yang introvert, ya kita agak malu-maluin dikit lah pada fase promosi gitu ya. Minta bantuan teman untuk nge-share konten-konten kita gitu, dan ternyata teman-teman bantuin. Tapi apakah dengan teman-teman udah nge-share terus kemudian kita dapat pasien yang banyak banget? Enggak. Jadi aku beberapa bulan itu kosong. Aku bahkan udah ngosongin rumah aku untuk jadi tempat untuk yoga, tapi ternyata nggak ada yang daftar. Itu gimana heartbrokennya ya waktu itu. Jadi di awal-awal itu aku kasih free untuk beberapa orang aja, untuk teman-teman dekat aku, untuk sekalian ngisi konten-konten di Instagram aku. Oh ya, media sosial yang aku gunain waktu itu adalah Instagram. Sampai sekarang juga masih Instagram karena menurutku engagementnya lumayan juga di Instagram, sama dengan TikTok mungkin ya. Nah, kemudian karena nggak jalan gitu ya, udah kasih free 5 orang,
nggak jalan juga. Aku mikir, oh ternyata Payakumbuh belum welcome dengan ini. Terus kemudian aku pergi daftar kerja ke rumah sakit swasta di Kota Padang. Aku dapat pekerjaan untuk jadi fasilitator prenatal gentle yoga yang dibikin oleh rumah sakit tersebut, dan di sana aku mulai dapat pasien. Ternyata di Padang itu lebih welcome masyarakatnya terhadap prenatal gentle yoga, mungkin juga karena tingkat keterpaparannya dari konten prenatal gentle yoga sendiri, kemudian juga mungkin merupakan kota yang lebih besar dari Payakumbuh gitu kan. Nah, karena di sana orang-orang udah kenal dengan prenatal gentle yoga ini, tiap minggunya aku bisa dapat pasien mungkin sekitar 10 orang. Dari 10 orang ini, mereka kan nanti dapat kualitas kelas kita, mereka dapat ilmu dari kita, kemudian kita juga nge-treat mereka sebaik mungkin. Dari sana banyak banget itu review dan testimoni yang positif dari klien-klien aku. Nah, testimoni tersebut aku langsung share di Instagram. Aku nggak pernah bosan nge-share. Jadi secara nggak langsung follower aku itu udah tahu kalau aku ternyata cukup qualified untuk jadi fasilitator. Qualified secara sertifikat dan qualified secara layanan yang didapat oleh pasien aku, gitu maksudnya. Nah, dari sana mulai terbangun trust dari follower aku. Udah banyak yang mulai ngechat, kapan dia ke Payakumbuh untuk ngajar yoga, kapan dia begini begitu gitu ya. Dan karena mereka udah terpapar, ketika aku move dari Padang kembali ke Payakumbuh, kebetulan aku lulus ASN di salah satu puskesmas. Jadi pada saat itu aku udah dapet beberapa pasien, tapi belum rame nih. Jadi mungkin dalam 1 bulan itu hanya 3 gitu ya. Kita syukuri gitu kan, cuma 3 atau 4 gitu. Nah, baru pada suatu waktu aku di-hire oleh salah seorang influencer yang cukup besar di kota aku. Jadi kalau teman-teman mikirnya nggak usah influencer lah, karena influencer kayaknya efeknya nggak segitunya gitu. Kalau bagi aku, karena influencernya mungkin juga orang yang tepat, juga orang yang sangat diikuti gitu ya. Jadi ketika beliau memposting tentang yoga aku, langsung tingkat kenaikan followernya itu luar biasa drastis banget. Langsung aku diikuti oleh banyak juga selebgram lainnya yang ada di kota aku gitu. Nah, dari sana aku mulai dapat banyak banget klien. Aku memang nggak pernah nge-endorse, nggak pernah secara langsung menghubungi influencer, tapi saran aku ke teman-teman, better menghubungi influencer gitu. Karena memang mereka dapat membantu untuk memapari para followers mereka dengan konten kita. Kalau kita kan followersnya, kalau kita orang biasa ya 600, 1000, 2000, 3000 paling mentok gitu. Tapi kalau influencer itu bisa banyak banget orang yang bisa mereka kasih tahu info-info tentang kelas kita gitu. Jadi dari sana aku mulai dapetin pasien yang lumayan banyak. Aku maintain pasien itu. Bayangkan aja, aku pagi kerja di puskesmas sampai jam 2 siang, sampai rumah itu jam 3. Nanti dari jam 3 ke atas itu aku ambil yoga, pulangnya nanti jam 8 malam. Karena aku nggak mau ngecewain pasien aku. Ketika pasien aku minta jadwalnya segitu, aku usahain untuk memenuhi keinginan pasien. Di satu sisi juga yoga ini menyenangkan untuk aku, jadi aku nggak merasa itu sebagai sebuah pekerjaan. Jadi itu mungkin kuncinya kenapa aku nggak bosan ngelakuin yoga setiap hari gitu. Nah, untuk yoga sendiri, karena aku terbatas geraknya, karena aku adalah seorang ASN, aku bekerja sama dengan salah seorang temanku, namanya Ica. Nah, Ica ini juga sudah certified sebagai fasilitator. Jadi kita berdua itu sering berangkatnya berdua. Nah, aku di bagian edukasinya, kemudian ngasih mindfulness sessionnya, aku juga konsultasinya. Nanti Ica akan lebih fokus ke gerakan. Nanti di kelas selanjutnya aku yang gerakan, Ica yang jadi speakernya gitu. Nah, kalau seperti itu energi kita lebih hemat, kemudian juga kita lebih senang perginya karena memang collab itu lebih menyenangkan dalam proses ngajar gitu kan. Dan kemudian juga kita nggak terlalu capek pastinya. Nah, kenapa kita nggak bikin tempat? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kan udah lumayan banyak pasiennya, kenapa nggak bikin tempat gitu? Karena memang dua-duanya, aku dan Ica juga sama-sama bekerja di instansi pemerintahan. Kita belum punya ada fasilitator lain yang bisa nge-handle kelas kita dari pagi sampai sore. Kayaknya agak sia-sia banget kalau misalnya kita buka dari jam 4 cuma sampai jam 8. Itu nggak, nanti biaya modal untuk pembayaran gedung dan segala macamnya itu nggak terpenuhi gitu kan. Makanya sekarang kita masih sistemnya home care, belum fully into business yang offline gitu. Nah, gimana caranya sih untuk supaya passion itu balik lagi ke kita dan kemudian merasa puas dengan kelas kita? Mungkin itu pertanyaannya. Yang pertama, kebanyakan orang nggak suka dikasih tahu dan diperintah.
Itu yang pertama, termasuk passion kita. Jadi di kelas yoga itu kita ada sesi namanya sesi mindfulness. Di sana adalah sesi kita untuk mendengarkan mereka. Jadi dengarkan ibu-ibu hamil itu keluhannya banyak banget. Kalau misalnya dia nggak ada mengeluh, itu berarti kita harus gali lagi sampai mereka benar-benar mengeluarkan emosi-emosi negatif yang mungkin selama ini terpendam dalam diri mereka. Jadi dengarkan dengan baik apapun keluhan mereka dan jangan sok tahu gitu. Di sini kita sifatnya partnership, kita bukan teacher. Jadi kita partnership, kita memahami mereka, kita ngasih support emotionally, dan ketika ada hal-hal yang memang terkait dengan wewenang kita tentang pengetahuan, nah di sana baru kita masuk sebagai educatornya gitu. Nah kemudian untuk kelas yoga, kebetulan aku bukan tipe yang sangat melimit waktu aku dengan klien. Jadi kalau misalnya klien aku masih, Kak nambah lagi dong misalnya setengah jam atau sejam lagi karena aku mau konsul, karena aku mau diajarin pijat perineum, karena aku mau diajarin pijat oksitosin, ya I'm okay with that. Jadi aku nggak yang kaku banget, dan kemudian juga masalah fee aku nggak terlalu terlalu tight gitu. Jadi klien aku senyaman mungkin dengan aku gitu. Kemudian juga tiap minggu harus upgrade ilmu pastinya, karena kalau misalnya nggak upgrade ilmu itu klien akan tahu kalau kita kemampuannya sampai di mana dan pengetahuannya sampai di mana. Jadi mesti baca, karena apapun yang akan dilontarkan klien itu seringkali nggak terduga gitu loh pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi memang harus dibekali kita sedemikian rupa. Nah kalau mereka puas dengan layanan kita, puas dengan konsultasi kita, puas dengan hasil yang kita tunjukkan, lihat aja nanti testimoninya pasti bakalan bagus-bagus banget. Oh ya, jangan lupa untuk minta testimoni. Jangan ditunggu 2 hari 3 hari dulu baru minta testimoni, mereka akan lupa feel-nya belajar dengan kita. Jadi minta pada hari H kita memberikan pelayanan kepada mereka, langsung minta testimoninya pada hari tersebut. Itu akan lebih efektif, dan kemudian juga akan membuat testimoninya lebih akurat gitu. Kalau misalnya ada testimoni yang kurang bagus atau negatif, it's okay, karena mungkin di awal-awal juga kita masih belum advance dan mungkin masih ada groginya, jadi diterima aja sebagai masukan untuk kedepannya. Tapi untuk testimoni yang bagus-bagus dan jelek itu selalu di post aja, kemudian selalu diperbaiki diri gitu aja. Nah mungkin gitu. Kalau untuk penetapan biaya prenatal gentle yoga itu cost-nya bisa dihitung dari berapa modal awal kita, dan kemudian juga berpatokan kepada fasilitator lainnya yang ada di kota kita. Karena kalau misalnya kita menaruh harga terlalu rendah atau terlalu tinggi, nah itu mungkin bisa merugikan banyak pihak termasuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin bisnis prenatal gentle yoga, boleh banget catch up di bagian komentar, kemudian kasih tahu aku gimana struggle-nya, atau mungkin ada pertanyaan terkait prenatal gentle yoga, and I'm really welcome with that. Thank you.